Jelas ini Bu? Nah, sekarang mari kita kupas. Bagaimana caranya meskipun masalah ada, tapi ibu tetap bahagia. Saya mau nanya, kalau ibu banyak masalah tapi bahagia, masalah enggak? Nah itu loh. Jelas ini ibu? Baik, kalau jelas, kita akan memulai bagaimana caranya meskipun masalah ada tapi kita tetap bahagia. Baik, saya berdiri ya. Saya pinjam yang itu ya. Ukur. Jadi ibu ngaji dengan saya itu harus ada tolak ukurnya. Bukan hanya sekedar ngaji, saya berceramah, ibu bubar, ditanya ustadznya ngomong apa, wallahu a'lam. Enggak ya, saya bukan ngaji kuping ya. Yang saya akan ajarkan adalah bagaimana ibu menjalani masalah dengan tetap bahagia. Mau ya? Nih. Sekarang saya mau nanya, kan tadi saya tanya. Ternyata secara umum yang hadir di sini tuh kalau saya tanya ya, ibu tuh senang punya masalah atau tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Nah, ada sama nanya gini. Siapa yang hadir di sini tuh senang punya masalah? Siapa? Tidak ada. Nggak ada ya? Baik. Sekarang saya harus menyadarkan dulu ibu ya, biar ibu nanti menghadapi masalah tenang saja, insya Allah. Ya, ini. Menurut ibu-ibu semua, nih ya, menurut ibu-ibu semua, masalah hidup itu ada yang berat atau tidak? Nah, buktinya ibu nggak mau kan? Karena ibu merasa berat ya? Baik. Dasarnya ibu bilang berat itu apa dasarnya? Perasaannya. Benar nggak perasaannya? Iya. Baik. Sekarang saya kalau ibu pakai perasaan, saya pakai Al-Qurannya. Menurut Al-Quran Al-Baqarah ayat terakhir, Bapak Ibu sering dengar bahwa yang namanya ujian itu sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan hambanya. Ibu pernah dengar ayat ini? Maksudnya Allah berfirman itu apa maksudnya? Sesuai kesanggupan itu maksudnya apa? Setiap orang ketika diuji itu pasti lulus. Kenapa pasti lulus? Karena sesuai dengan kemampuan. Paham ini? Kalau ibu tahu ujian itu pasti lulus, beratnya di mana? Ya. Menjalani, Pak. Menjalani. Loh enggak, nanti saya akan ajarkan cara menjalaninya. Cuma sekarang konsepnya harus jelas ya. Kan ibu bilang tadi masalah itu berat, benar? Itu menurut perasaan. Tapi ternyata menurut Al-Quran bahwa ujian itu sesuai kemampuan, berarti pasti lulus. Kalau ibu tahu pasti lulus, beratnya di mana? Dalam menjalani. Loh, ibu tuh yakin nggak sama Al-Quran? Nah, kata Al-Quran itu berarti lulus tidak? Kalau lulus, berarti ibu harusnya tenang-tenang saja, nggak pusing. Nah, tenang saja karena Pak lulus kan? Berarti saya putih syarat, ibu tuh percaya perasaan atau percaya Al-Quran? Nah, sebenarnya, nggak apa-apa. Paham ini? Berarti harusnya logikanya pasti lulus tidak? Harusnya pasti lulus. Al-Qurannya ngomong kan? Berarti ketika ibu menjalani ujian, kalau ibu tahu itu pasti lulus, harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Halo? Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Nah, menurut Al-Quran? Nah, ayo. Nanti saya ajarin. Pokoknya intinya saya mengajarkan ibu sampai cara menjalani ya. Jadi ketika ibu punya masalah, saya akan ajarkan caranya bagaimana meskipun masalah itu ada, tapi ibu tetap tenang. Gak apa-apa, memang awal begini. Ya? Iya, gak apa-apa sebagaimana kita manusia semua ya. Jadi menurut manusia katanya khawatir, tapi menurut Al-Quran harusnya tidak khawatir. Kira-kira ibu lebih pilih yang mana? Nah, mulai sekarang ibu harus percaya Al-Quran. Berarti kemarin-kemarin belum paham. Apa ya? Tapi percaya ya, setiap ujian hidup itu yang menimpa kita itu pasti lulus.
berdasarkan surat Al-Baqarah 286 bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi ketika ibu diuji itu artinya tenang saja atau pusing? Kalau pusing itu berarti percaya atau tidak? Awas hati-hati. Nah, ya karena disinilah poin utama, disinilah kunci ibu menjalani ujian itu lulus atau tidak dari khawatir atau tenang. Di situ. Paham ibu semua? Ya, baik. Yang kedua, baru saya bilang ya, ketika menjalani, nah ya, saya baru ngomong menjalani ya. Ketika ibu menjalani, pasti ibu akan mengalami yang namanya kesulitan, benar ya? Akhirnya ibu khawatir, kan? Ibu bingung, kan gitu ya? Karena pada saat menjalani itu mungkin tidak selesai-selesai, kan begitu ya? Meskipun tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya ujian itu sesuai dengan kemampuan. Tapi Allah tahu bahwa pas ibu menjalani itu nanti ibu khawatir, ibu bingung. Allah tahu ya? Nah, tapi menurut Al-Quran juga di surat 94 ayat 5 dan 6 Allah berfirman, sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Pernah mendengar ayat ini? Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Pertanyaan saya, maksudnya Allah berfirman itu apa? Berarti sesulit apapun ibu-ibu menghadapi masalah hidup, pasti ada solusinya. kemudahan. Kalau gitu sulitnya di mana? Menemukan solusinya. Loh enggak, kan Allah sudah bilang nanti ibu tuh akan mengalami kesulitan. Cuman Allah ngomong nanti bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ibu tahu nggak bersama kesulitan itu ada kemudahan? Oh, ayatnya ada kan? Ibu percaya ini? Berarti sesulit apapun ibu menghadapi masalah hidup, harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Kenapa harusnya tenang? Karena sesulit apapun akan ada